Kalian masih ingat gak tentang gaya? Ya, gaya itu suatu besaran yang artinya sama dengan dorongan atau tarikan ya. Jadi pada gaya ini besaran yang mempunyai arah, sehingga kita harus melihat apakah arahnya ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri, itu harus diperhatikan. Nama lainnya adalah besaran vektor. Oke, kita bahas. Nah, ini di soal UTBK kemarin kita udah bahas tentang ini. Oke, ini kasih tulis. Kita udah bahas tentang ini. Nah, saya akan bahas, nanti sisanya kalian kerjain ya. Oke, jadi ini perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah balok bermasa 2 kg. Ini 2 kg, percepatannya 10 meter per sekon kuadrat. Percepatan gravitasi berarti G ya, dan bidangnya tidak bergerak. Tentukan gaya normal pada balok. Kalian masih ingat nggak ada berapa jenis gaya? Ya, minimal kalian harus tahu 5 jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat, gaya dorong atau gaya tarik. Ya, sebenarnya semuanya sih tarikan atau dorongan, tapi secara khusus gayanya gaya dorong atau tarik itu disebut F ini. Ini didorong ya ke bawah ya. Kemudian ada lagi namanya gaya normal, kemudian gaya gesek ya, kemudian gaya apa lagi? Gaya tegangan tali. Jadi minimal kalian harus tahu ya. Oke, untuk menganalisis soal ini maka kita harus membuat arah gayanya. Apa sih yang mendorong balok ini? Yang pertama, walaupun dia diam tapi tetap ada gaya yang bekerja. Yang pertama, kalau dia punya massa artinya dia punya berat. Oke, saya gambarkan lagi di sini biar lebih jelas. Nah, ini gambarnya, saya ulangi lagi tapi saya buat versi kecil ya. Arahnya ke bawah nih. Ini perhatikan anak panahnya, F-nya ke bawah, ini F. Nah, yang pertama ada gaya berat. Ini lantai. Nah, ada gaya berat. Berarti gaya berat itu arahnya ke bawah. Ke bawah ya, gini lurus ke bawah. Ini gaya berat. Kemudian karena dia berdiri pada satu bidang, maka dia punya gaya normal. Ini namanya N. Oke. Kemudian ini ada gaya F. Gaya F yang mendorong dia ke bawah, akan tetapi karena dia miring seperti ini dengan sudut 60 derajat, maka dia punya komponen gaya yang pertama ini gaya FY, Fx, arah sumbu X. Kemudian yang ke sini namanya Fy. Oke. Jadi kalau di sini totalnya ada Fx, ada Fy, ada N, ada W. Semuanya dia tidak menyebabkan bendanya bergeser sedikit pun, baik dari arah sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi bendanya diam. Maka kalau dia diam, maka jumlah gaya-gaya yang bekerja adalah 0. Oke, masih ingat ya, saya sering bahas tentang arah-arah gaya. Jadi kita mengulang lagi. Jadi sigma F yang ditanya apa dulu? Yang ditanya adalah gaya normal. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah N. N-nya berapa? N-nya itu arahnya searah sumbu X atau sumbu Y? Iya, sumbu X. Artinya kita harus menghitungnya yang gayanya sejajar dengan sumbu Y ya. Y ya, Y berarti horizontal. Vertikal ya. Berarti ini sigma F. Sigma gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Kenapa 0? Ya, karena diam tadi. Hukum Newton 1. Baru kita jabarkan apa aja sih gaya yang ada di sumbu Y. Yang pertama ada N. Kemudian ada Fy. Nih. Kemudian ada W. Berarti kalau kita jumlahkan di sini yang pertama ada N, nih N. Ada N, berarti N arahnya ke atas, kita bikin positif aja. Terus ada Fy, arahnya kemana? Iya, ke bawah, berarti negatif. Fy. Kemudian ada di sini ada W nih. Berarti W arahnya kemana? Ke bawah. Oke, berarti dikurang W sama dengan 0. Nah, baru deh kita jumlahkan. Fy gimana, Bu? Fy itu sumbu Y di menjauh di depan sudut apa di belakang sudut atau di samping sudut? Kalau di samping sudut yang ini,
Kalau di depan sudut yang ini gini, sama nih. Ini FY juga. Nah, berarti depan sudut ya. Berarti FY-nya itu nanti FY sama dengan pakai sin. F sin 60 sin alfa. Berarti F-nya berapa? F-nya di situ diketahui 10 Newton. Berarti 10 dikali sin 30. Nah, ini nanti cari aja sin 60, sorry. Berarti ini silahkan dicari. Nanti dapat FY baru masukin ke sini. W-nya itu berarti apa? M dikali G. Nah, M-nya berapa? M-nya 2 kg. G-nya 10. Tinggal kaliin aja. Kalau udah dapat W baru masukin ke sini. Baru nanti kamu dapat gaya normal. Oke? Silahkan cari gaya normalnya berapa. Gaya normalnya. Nah, nanti dikumpulkan di classroom ya. Berapa? Nah, udah tahu nih W, dimasukin ke sini W. Ini W, masukin nanti ke sini. Ini nanti FY-nya dapat ini, masukin ke sini baru cari N. Paham ya? Oke, lanjut. Kita ke soal lagi. Saya kasih soal ini nggak ada di sana di UTBK sih, tapi sebagai kalian latihan. Ini soal nomor 7. Silahkan dilatih. Nah, ini gambarnya gini kira-kira. Tadi saya lupa mau menggambarkan. Anggap aja ini gambarnya bagus ya, karena agak susah menggambar pakai ini. Ini ada ada benda balok, kemudian diberi gaya. Nah, ini gayanya saya ubah ke sini aja. Ditarik dengan gaya F. F-nya berapa di sini? 60 Newton. 60 Newton. Jadi silahkan, nah ini sudutnya 30 tapi 30 derajat. Jadi kalian silahkan mencari nilai N-nya. Ingat ya, kalau harus buat gaya kalian tentukan arahnya dulu. Misalnya ini gimana nih? Ini soalnya dia ditarik dengan gaya 60, kemudian sudutnya 30 terhadap sumbu X. Ini sumbu X mendatar jika benda bergeser sejauh 5. Dia ternyata bergeser sejauh 5 cm. Nih, 5 meter, sorry. Terhadap sumbu X, berarti mendatar ya. Massa bendanya 5 kg. Tentukan gaya normal yang dialami benda. Nah, gaya normal sama seperti yang tadi, kalian gambarkan dulu gayanya. Nih, oke, saya bantu gambarkan. Ini gaya W, yang ini gaya normal ke atas bidang, tegak lurus terhadap bidang. Kemudian di sini juga ada. Nih, berarti ini FY-nya. Silahkan kamu cari FY-nya, sama seperti yang tadi. Kemudian silahkan cari N. N-nya pakai sigma. FY sama dengan 0. Karena kenapa 0 Bu? Padahal dia bergerak. Nah, gini caranya. Sebab dia bergeraknya ke arah sumbu X atau horizontal. X nih. X nih. X. Nah, horizontal. Kalau dia ke arah sumbu Y yang vertikal, loncat-loncat berarti bendanya. Kan nggak loncat-loncat ya bendanya. Enggak, bendanya hanya bergeser aja. Artinya dia tidak ada perpindahan terhadap sumbu Y atau terhadap bidang vertikal. Makanya dia tetap pakai hukum Newton 1 sama dengan 0. Baik, paham? Jadi silakan kalian cari nilai N-nya. Ini masukin ke classroom juga ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, Ibu tunggu. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.